Shalom, saya Ibrahim Julio Tumbias, NIM 1105110346. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada reproduksi, yang ketiga ada morfologi, yang keempat ada struktur, yang kelima ada habitat, dan yang terakhir ada evolusi. Nah, kita masuk pada yang pertama, pada pengertian. Jadi pengertian dari sel prokaryotik ini adalah sel yang tidak dibungkus oleh selaput dan tidak memiliki inti sel. Sedangkan pada sel eukaryotik dia memiliki inti sel dan juga dia juga bisa bervariasi. Kenapa dia disebut variasi atau sel sejati? Karena dia bersel dan juga dia bersel satu dan bersel banyak. Contohnya pada amoeba, jamur, alga, hewan, termasuk juga kita sebagai manusia. Kedua, ada reproduksi dari sel prokaryotik. Jadi reproduksi dari sel prokaryotik ini disebut pembelahan biner, di mana pembelahan ini sederhana dan spontan. Jadi pembelahan biner ini saya ambil dari organisme uniseluler, misalnya protozoa atau ganggang bersel satu. Proses pembelahan dari protozoa dan ganggang bersel satu ini tidak disebut pembelahan secara langsung. Mengapa disebut pembelahan secara langsung? Karena ini protozoa dan sel ganggang ini dia tidak melalui proses pembelahan atau tidak melalui tahapan pembelahan. Yang ketiga ada struktur dari sel prokaryotik. Jadi struktur dari sel prokaryotik ini dia juga terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama ada dinding sel, kedua ada membran sel, yang ketiga ada sitoplasma, keempat ada ribosom, yang kelima ada materi genetik. Jadi mereka ini mempunyai peran-peran penting dalam sel prokaryotik atau struktur sel prokaryotik. Yang keempat ada morfologi dari sel prokaryotik. Jadi morfologi dari sel prokaryotik ini dia juga terbagi atas beberapa. Yang pertama ada kokus, berbentuk seperti bola atau bulat. Yang kedua ada berbentuk bakilus, dia berbentuk seperti tongkat. Dan yang ketiga ada vibrio, dia berbentuk seperti tongkat bengkok atau dia koma dia. Dan yang keempat ada cocobalicus, bentuk seperti tongkat pendek. Yang kelima ada spirillum, dia berbentuk seperti spiral atau lilitan. Dan yang keenam atau yang terakhir dia ada spicurohead, dia berbentuk seperti spiral panjang dan longgar dan helix. Dan yang kelima ada habitat dari sel prokaryotik. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar bumi ini dipenuhi oleh air. Jadi sel prokaryotik ini bisa hidup di wilayah yang hanya ada airnya. Beberapa bakteri juga dapat hidup di wilayah tergolong ekstrim. Jadi sel prokaryotik ini dia juga bisa hidup di wilayah yang ekstrim atau bersuhu tinggi dan memiliki salinitas yang tinggi. Dan yang terakhir atau yang keenam ada evolusi dari sel prokaryotik. Jadi evolusi dari sel prokaryotik atau prokaryot ini merupakan organisme yang tertua atau yang paling awal menghuni bumi ini. Kemunculan prokaryotik ini awal dari evolusi biologi. Jadi intinya prokaryotik ini dia hidup atau dia berasal dari lautan. Ada juga menurut para ahli mengatakan bahwa fosil tertua yang mereka temukan sekitar 3,5 tahun miliar yang lalu. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang prokaryotik. Terima kasih.